Seringkali demikian, saudaraku, banyak orang Kristen, aku udah baiklah, aku udah cukuplah, sudah ini. Nah, nanti Saul, saya pikir ini, saya pikir ini, saya pikir ini. Ini saudaraku. Itu sebabnya dalam penyembahan itu koreksi adalah penyerahan kepada Tuhan sampai kita tidak ada perlawanan kepada firman Tuhan. Itu namanya menyembah dalam roh dan kebenaran. Tidak kedagingan, tidak akunya, tidak pikiran kita, tidak ukuran kita. Harus seperti tahbisan Yesus. Apa itu tahbisan? Menetapkan dalam diri. Aku datang ke dunia ini bukan melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Bapakku. Segala saudara-saudaraku, pendengaran firman Tuhan itu adalah penentu kita bersama dengan Tuhan. Pendengaran firman itu adalah penentu kita bersama Tuhan, bahkan sampai berkenan dan kekal bersama Dia selama-lamanya. Tabiat-tabiat yang menjadikan seseorang terpisah dari Tuhan. Kita akan membaca, atau saya akan bacakan dalam kitab Samuel, 1 Samuel pasal yang ke-15 mulai 19. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Dan selanjutnya kita akan baca lagi 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. Jadi menolak firman Tuhan menjadikan seorang tertolak dari berkat Tuhan, bahkan persekutuan dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, pendengaran akan firman Tuhan kita harus benar-benar perhatikan. Dan supaya hati kita seperti nyanyian kita juga yang terakhir, supaya hati kita menjadi tanah yang lembut untuk ditumbuhi oleh firman. Jangan ada kekerasan. Jadi menolak firman Tuhan itu sudah dimulai dengan kekerasan, walaupun bobot penolakan itu belum sama, tetapi sudah mengarah. Tanah yang pinggir jalan itu sudah merupakan penolakan kepada firman, karena tanah jalan itu ada kekerasan. Dan 3 hal kita lihat, tempat penaburan itu tidak berbuah.
Itu sudah penolakan. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya biar pergumulan kita sehari-hari, terutama sebagai ya yang terfokus sungguh-sungguh di dalam penyembahan itu, harus kita memperhatikan sejauh mana kita menerima firman. Jadi kalau sudah bagaikan pinggir jalan, itu sudah penolakan, walaupun belum nyata-nyata berkata, oh tidak mau, oh saya tolak. Tapi praktek hidup itu ya sudah menolak. Pada awalnya kelihatan keempat tanah itu belum benar-benar nyata, tapi di situ sudah merupakan ada bagian-bagian penolakan, walaupun belum secara 100%. Sebabnya kita harus bergumul, mulai dari kesetiaan kita mendengar. Ini saudara-saudaraku, mulai bergumul mendengar supaya pendengaran firman itu menjadi kesukaan bagi kita. Saudara yang bisa baca, boleh dulu baca Yeremia berapa? 15 ya? Yeremia itu kita mau lihat dulu. Ya, ayat berapa? Ya, coba. Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Ya, jadi ini harus tetap pergumulan kita, supaya kita tetap menjadikan firman itu kesukaan. Walaupun kita mengalami banyak hal, tantangan, mungkin kita ada yang melemahkan, mungkin kita ada capek, mungkin kita sibuk. Walaupun kesibukan itu bukan kesibukan biasa, karena kesibukan itu ada banyak orang yang pergi, dikatakan pergi baru menikah, baru bangun rumah, baru beli ladang, baru beli sapi atau lembu sapi. Jadi hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Tapi kita harus menjadikan firman Tuhan itu kesenangan yang dibuktikan, mengutamakan, melebihi dari semuanya. Biar itu semakin terjadi bagi kita. Bahkan dalam kelihatan ibadah saja pun kita harus menjadikan pendengaran firman Tuhan itu yang terutama. Kalau kita membaca lagi dalam 1 Samuel 15 itu tadi, ayat yang ke-22, tetapi jawab Samuel. Ini firman Tuhan ini melalui Samuel. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Ini bukan satu hal yang ringan, saudaraku, dan ini adalah juga bagian ibadah yang penting. Tapi kita harus semakin mengerti
dalam ibadah yang seperti itu pun mendengarkan firman harus lebih daripada korban. Padahal kadang orang suka mendengar firman tapi berkorban susah, saudaraku. Bisa. Jadi pendengaran itu melebihi dari korban bakaran. Bukan kita tidak perlu memberikan korban bakaran itu untuk penebusan dosa. Korban sembelihan itu juga adalah penebusan dosa. Ya, karena biarpun kita mengalami penebusan dosa, tapi kalau kita melawan, ya berdosa lagi. Ya, berdosa lagi. Dan nanti berulang-ulang lagi. Sedangkan menerima firman pun, tapi kalau itu dengan lamban, itu pun bukan satu hal yang bagus, saudaraku. Ya, karena buah yang paling disenangi oleh Tuhan adalah buah apa? Sulung. Apa itu buah sulung? Yang pertama, ini saudara-saudaraku, kiranya kita menjadi yang sangat diberkati Tuhan. Ya, orang-orang yang benar-benar dalam Yesus itu adalah yang sulung juga. Yang sulung dari yang sulung adalah Yesus Kristus sendiri. Dan orang-orang yang sulung itu akan mendapat berkat berlipat kali ganda. Anak sulung daripada Yakub adalah Ruben. Tapi berkat kesulungan diberikan kepada Yusuf. Itu sebabnya berkat Yusuf adalah terutama, terbaik dari segala yang baik. Ini saudara-saudaraku. Jadi Yusuf itu juga adalah bagaikan tanah yang baik mendengarkan firman di dalam praktek hidupnya, sehingga berkat kesulungan itu ada pada Yusuf. Kalau kita baca dalam kitab Tawarikh, habis raja-raja Tawarikh, bahwa anak dari Yakub, anak sulungnya itu adalah Ruben, tapi hak kesulungan itu diberikan kepada Yusuf. 1 Tawarikh pasal 5, boleh? Siapa yang dapat? Ya dulu. Ingatan saya begitu ya. Tawarikh 5 ayat 1. Iya. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung. Tetapi karena ia telah melanggar kesucian ketiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Ya. Jadi Yakub ini punya anak 12, maka berkat yang sulung itu diberikan kepada Yusuf. Itu anak Israel, walaupun secara lahiriah bukan dia, ya, tapi berkat yang sesungguhnya diberikan kepadanya. Ini yang sulung ini artinya menjadi yang pertama. Ini yang pertama, saudaraku. Jadi mendengar dengan lambat, melakukan dengan lambat juga mungkin berbuah, tapi itu bukan yang terutama. Kiranya Tuhan semakin menolong kita, saudaraku, perjalanan kita, kerohanian kita. Jangan ada penolakan, jangan ada juga
kehidupan yang berlambat-lambat. Nah, jadi harus ya kita ini berjuang, cepat mendengar, cepat melakukan. Kiranya Tuhan tolong kita, baru kita semua boleh mendapat berkat yang luar biasa. Itu sebabnya, saudaraku, jangan ada bentuk-bentuk penolakan itu. Jadi di pinggir jalan atau tanah di jalan itu adalah sudah bagian penolakan dan tidak ada berbuah. Yang tidak ada tanah yang dalam juga, di tempat yang berbatu-batu bisa sempat tumbuh, tapi karena tidak berakar dalam, akhirnya juga menjadi layu, belum sampai berbuah. Ini penolakan yang pelan-pelan. Ini saudaraku. Jadi masih ada kaitan penolakan walaupun sempat bertumbuh. Itu sebabnya harus perhatikan cara kita mendengar. Mana tertulis? Lukas pasal 8 ayat berapa? Ayo yang dapat. Perhatikanlah cara kamu. Boleh, siapa yang dapat baca? 8 ayat 18. Ya. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Ya. Pendengaran bagaikan di pinggir jalan, gagal. Pendengaran yang berbatu-batu gagal. Itu tidak mendalam dan tidak tahan terik matahari, ujian dan cobaan. Itu sebabnya saudaraku, pendengaran kita dan melakukan firman harus sampai teruji. Ya, ada cinta kasih. Siapa yang tidak sibuk? Saya pikir semua manusia ini sibuk. Tapi mana yang kita dulukan? Firman Tuhan atau yang lain-lain? Ya, semuanya perlu. Merawat lembu sapi perlu, merawat rumah perlu. Ya, menikmati pernikahan, apalagi ya masih bulan madu saudaraku perlu. Tapi apapun semuanya, inilah pergumulan kita. Harus belajar dari apapun, belajar mengutamakan Tuhan. Amin saudaraku. Nah, inilah. Sampai pun apa yang kita sudah baca tadi dalam Samuel itu, mendengar itu melebihi dari korban. Jadi ibadah penyembahan yang benar itu juga, saudaraku, itu sebabnya sering kita dengar kalau ibadah raya orang masih banyak. Ibadah raya kita yang kita adakan pada hari Minggu. Ini saudaraku, ibadah pendalaman firman hari Rabu sudah mulai berkurang. Apalagi pada penyembahan, puji syukur sekarang udah mulai lebih banyak kita ini. Haleluya. Berarti ini kemajuan. Dan ibadah doa penyembahan adalah doa yang paling susah dilakukan banyak orang. Ataupun orang merasa anggap enteng, padahal disitulah puncak dari pendengaran akan firman, penyerahan kepada Tuhan, praktek penyerahan hidup sepenuh. Ini saudaraku. Sebabnya tadi
Di dalam 1 Samuel pasal 15 kita juga sudah mendengarkan ya, korban sembelihan penebus dosa ada, tapi korban penyerahan juga ada. Korban sembelihan kita menerima korban Yesus menyucikan dosa kita, tapi korban penyerahan harus dari kita sendiri. Dan korban penyerahan bukan kita yang batasi. Karena Saul berkata, sudah saya melakukan firman. Tapi, nah ini saudara-saudaraku, dia punya alasan. Aku sudah mendengar suara Tuhan, mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Aku sudah membawa agak raja orang Amalek, tapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Jadi saudaraku, kepada penurutan firman itu jangan kita bikin ukuran, jangan kita yang mengatur. Ibadah penyembahan saya sudah cukup segini, harus benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Bukan kita yang mengatur, saudara-saudaraku. Nanti jawaban dari Tuhan melalui Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran, korban sembelian. Jadi artinya percuma kita menerima penebusan dosa kalau tidak dilanjutkan dengan penyerahan yang sungguh kepada firman Tuhan. Jadi ini artinya tidak usah menjadi pelaku firman, tapi hanya menerima penebusan. Ya kalau langsung mati, ya itu contohnya seperti seorang yang ada bersama tersalib dengan Yesus. Dia begitu terima Tuhan, korban, ya penebusan darah Tuhan, dan Tuhan bilang, hari ini engkau bersama saya di Firdaus. Selamat, saudaraku. Tapi kalau masih ada waktu, harus dilanjutkan dengan korban penyerahan. Ini, saudaraku. Dan penyerahan kita bukan penyerahan hanya begitu saja. Penyerahan harus sampai tidak ada penolakan kepada firman Tuhan. Ini, saudaraku, penyerahan kita. Jadi tidak ada sedikit pun berbantah-bantah dengan firman. Itu sebabnya kalau orang suka melawan, sulit, saudaraku, baik rohaninya. Kelihatannya baik, tapi tidak berkenan kepada Tuhan. Ini bukan saya bikin-bikin, tidak. Tapi kita sudah baca. Karena mendengarkan suara Tuhan adalah lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Itu sebabnya kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jangankan sesama kita manusia, kadangkala kokok ayam juga harus diperhatikan dan bisa bertobat. Haleluya. Apalagi sesama. Ya, apalagi Tuhan sudah katakan bagaimana seorang istri kepada suami. Apalagi kalau kita perhatikan firman Tuhan, bagaimana kita dalam penggembalaan.
Ini saudaraku semuanya harus ada. Jadi kalau suka tidak memperhatikan, suka menolak, susah majunya, nanti dia pikir sudah baik. Jadi Saul, dia bikin aturan sendiri. Saya pikir begini, saya sudah begini, sudah begitu. Ini saudaraku. Jadi mendengar itu lebih baik daripada persembahan, saudaraku. Persembahan itu penting, siapa bilang nggak penting? Tapi itulah, mendengar itu harus diperhatikan, saudaraku. Ya, apalagi kalau dalam penggembalaan. Karena kalau tidak nanti bisa ditelan oleh bumi. Seperti Datang, Korah, Abiram. Dia bilang, "Wah, udah kudus itu, bangsa itu udah." Dia bikin ukuran sendiri. Seringkali demikian, saudaraku, banyak orang Kristen. Aku udah baik lah, aku udah cukup lah, sudah ini. Nah, nanti Saul, saya pikir ini, saya pikir ini, saya pikir ini. Ini saudaraku. Itu sebabnya dalam penyembahan itu koreksi adalah penyerahan kepada Tuhan sampai kita tidak ada perlawanan kepada firman Tuhan. Itu namanya menyembah dalam roh dan kebenaran. Tidak kedagingan, tidak akunya, tidak pikiran kita, tidak ukuran kita. Harus seperti tahbisan Yesus. Apa itu tahbisan? Menetapkan dalam diri. Aku datang ke dunia ini bukan melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Bapakku. Nah ini. Apa kehendak Bapa? Melakukan firman-Nya. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya Saul itu ditolak. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ada nyanyi orang Batak, saya senang sekali dulu nyanyi itu, cuma sekarang saya sudah agak lupa. Ya, jadi nyanyinya itu tuk torok doso buti akan terhirimi nina Yesus do mangalusi dan buisa cemoni anggo daging dupi. Gitulah. Jadi harus sampai menurut, harus sampai taat. Jadi diawali dengan lahir baru, baru terus menurut dan taat kepada firman Tuhan. Itulah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi Saul itu sudah banyak, saudaraku, berkat yang diterima. Satu, terpilih dari semua bangsa Israel. Pertama. Kedua, sudah diurapi menjadi pemimpin, jadi raja. Ini saudaraku. Tapi dia kalah dalam penurutan yang sesungguhnya. Itu sebabnya biar Tuhan tolong kita, saudaraku, supaya kita memiliki firman. Itulah di dalam Yohanes 17 ayat 17. Apa itu? Coba dulu baca, tolong. Iya. Yohanes 17 ayat 17. Iya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Iya. Jadi menyembah di dalam roh
dan kebenaran. Kita harus ada firman. Firman itu untuk apa itu? Harus kita turut. Diawali pendengaran yang baik. Kepada firman itu harus ada 4 hal. Membaca, mendengar, mengerti, melakukan. Ini saudaraku. Baru kita diberkati Tuhan dan tidak akan tertolak. Sampai Tuhan Yesus datang kita tidak tertolak. Tapi biar sudah sempat terpilih, masih bisa apa? Terkirim itu bahasa Indonesianya apa itu? Kecelik ya? Apa itu namanya? Kecewa. Bisa masih kecewa saudaraku. Ya, udah dipilih kecewa. Udah dipenuhi roh juga. Kalau kedagingan yang lebih menguasai, ya itulah. Makanya peperangan kita di dalam 5 buku awal itu namanya buku Taurat, Pentateuch. Itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu menunjuk kita peperangan dengan setan. Cukup kita dengan beriman kepada Tuhan. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Haleluya. Kepada siapa? Kepada Yesus yang sudah mengalahkan iblis. Iman. Melawan roh-roh dunia harus lebih mengutamakan Tuhan. Tapi melawan keinginan daging harus taat kepada firman Tuhan. Ini. Jadi kalau Simpson itu bahkan dia memiliki roh Tuhan yang melebihi dari biasa. Karena di dalam Simpson itu ada 7 roh Allah. Haleluya. Tapi kalau tidak dilanjutkan saudaraku penurutan kepada firman, dia bisa tertolak lagi. Nah itu sebabnya kalau kita mau menyembah Tuhan, perhatikanlah cara kita mendengar dan penurutan kita yang sungguh-sungguh. Baru kita bisa berkenan kepada Tuhan. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu sebabnya berjuang saudaraku sampai Tuhan datang. Kita akan menyembah Dia supaya dalam penyembahan di dalam roh dan kebenaran berpindahlah tempat kita, berpindahlah ranking kita dari ruang kudus ke ruang maha kudus. Nah, itu kita ketemu dengan Yesus dan kekal selama-lamanya. Jadi harus ada. Jadi saudaraku, untuk kita bisa pelaku firman itu melalui perobekan daging. Biar kita sangat sibuk. Orang bilang baru beli lembu sapi. Harus kita sampai berani nanti mengutamakan Tuhan. Biar baru beli rumah. Harus bisa lebih mengutamakan Tuhan, saudaraku. Dari semuanya. Kau yang terindah, mari kita mau datang kepada Tuhan.